satu sampel ya, satu sampel. Kemudian ini sampel berhubungan itu Wilcoxon ya, oleh kelompok 3, lalu sampel tidak berhubungan. Nah, kalau yang tidak berhubungan itu misalnya kita membandingkan antara kelas A dengan kelas B. Nah, itu berarti tidak berhubungan. Atau kota A dengan kota B. Ya, seperti itu contohnya. Jadi kalau parametris dua sampel itu eh, kita ambil yang uji T, kemudian sampel yang tidak berhubungan untuk non parametris. Kalau ini parametris ya, kita pakai uji chi-square. Lalu sampel tidak berhubungan lagi untuk non parametris itu Kolmogorov, Smirnov. Ya udah dibagi-bagi ya. Ini juga pertemuannya sudah. Ini 8, ini 9 ya, 9. Sekarang berapa? Pertemuan ke-8 ya? 9. Ke-9, Bu. Ya, ke-9. Kalau ke-9 berarti ini nanti di P10, pertemuan 10. Ya, jadi ditarik ke P10 minggu depan. Jadi ada 2 kelompok untuk minggu depan. Atau nanti saya lihat mana yang tidak terlalu panjang, berarti dia ada di situ. Nanti saya cek lagi ya. Nah, jadi untuk yang tidak berhubungan itu ada 2 ya. Ada 3, tapi ada yang parametris dan ada yang non parametris. Kemudian untuk korelatif itu uji produk momen dan uji Sperman. Ya, jadi udah dibagi ke 7 dan ke 8. Kelas ini 8 kelas kan ya? 8 kelompok maksud Ibu, 8 kelompok ya. Ya, Bu, benar 8 kelompok. Oke. Nah, jadi saya lihatkan dulu ini untuk ini tanggalnya belum saya ubah ya. Kapan ya? Nanti diinikan lagi ya, saya berarti minggu depan ya. Nah, untuk ketentuannya, covernya, kemudian ada pendahuluan ya. Cover ada isi itu berarti yang dibahas itu ujinya apa, terus langkah-langkahnya seperti apa, syarat-syaratnya apa, itu kan isi ya. Cover depan, isi itu terdiri dari A, B, C, D, E, F. A-nya pendahuluan menjelaskan konsep yang dibahas, misalnya tujuan uji dan syarat-syarat uji. Kemudian pembahasan rumus yang digunakan, lalu hipotesisnya. Rumus yang digunakan di sini ada ini apa namanya nih, rumusan masalah. Rumusan masalah ya, nanti saya update lagi ya, kalau di sini belum tertulis. Setelah diupdate nanti baru dikirim. Saya kirim ke PJ atau saya upload ke Google Classroom. Jadi di sini ada rumusan masalah dan rumusan hipotesis penelitian dan hipotesis statistiknya. Lalu baru langkah-langkah penyelesaiannya. Kemudian setiap kelompok setelah menjelaskan rumus itu mendemonstrasikan minimal 1 contoh soal. Ya. Kemudian kelompok itu juga memberikan 2 soal untuk diselesaikan. Ya, jadi ada dua soal yang dikasih ke teman-teman untuk diselesaikan. Kemudian daftar pustaka dan PPT yang dilampirkan di sini ya. Jadi PPT-nya langsung dilampirkan. Presentasinya itu sekitar 20 menit. Ya, kira-kira seperti itu ketentuannya. Nah, kemudian untuk format penulisannya ada di sini ya. Yang penting itu satu lagi, dari mana dapatnya itu referensi. Nah, itu yang penting ya. Yang penting di sini referensinya itu adalah referensi buku cetak atau buku online yang ada penerbitnya dan bisa diakses. Ya, kalau misalnya buku online itu bisa diakses dan ada penerbitnya. Misalnya buku eh, autornya dari UNJ itu boleh, misalnya. Atau dari UPI itu boleh, itu. Kalau misalnya berkaitan dengan statistik ya. Kemudian jurnal, kalau seandainya punya contoh jurnal boleh, tapi mungkin tidak banyak ya jurnal untuk yang begini, itu lebih kepada buku ya. Kemudian sumber website resmi itu boleh, misalnya yang ada di belakang nama domain itu, linknya itu ACID atau EDU.AU atau GOID atau Gov.AU, Gov.UK, nah itu seperti itu ya. Jadi jangan pakai sumber-sumber blog, meskipun kemungkinan bisa jadi benar ya, tapi lebih valid kalau kita menggunakan
sumber yang benar-benar resmi ya, atau buku cetak. Jadi tidak disarankan menggunakan sumber dari blog atau situs. Tapi untuk belajar itu boleh. Ya, boleh kalau seandainya tidak tidak kontra isinya dengan buku yang dipakai. Itu boleh, ya. Kemudian wajib menuliskan daftar pustakanya dan disusun dan diberi nomor 1, 2, 3 gitu. Jadi jangan diaduk-aduk. Kadang-kadang mahasiswa tuh diaduk-aduk tuh, tidak ada titiknya, udah bersambung-sambung tuh ininya, apa namanya, referensinya. Jadi kira-kira seperti itu ya untuk ketentuan referensinya. Jadi referensi di sini wajibnya ya dari bukunya mungkin minimal 2 ya, 3 lagi kalian boleh cari dari internet gitu. Buku ya, yang berbentuk buku, bukan masalah ini ya. Wajib itu 2 buku, terus bukunya boleh buku online, semuanya dari internet dapat itu boleh, asal memenuhi ketentuan ini. Jadi misalnya bukunya dapat online itu boleh-boleh aja. Kalau memang sesuai dengan yang syarat-syarat ini semuanya gitu. Kalau menurut saya yang dari jurnal itu bakalan jarang ya. Jadi yang banyak itu memang mungkin buku atau mungkin kalian ketemunya dalam website, misalnya website learning manajemen dari mana misalnya gitu, mungkin saja ya didapatkan gitu. Itu ya. Kemudian kalau misalnya mencantumkan referensi, misalnya kayak paragraf ya, itu di belakang paragraf itu tolong dicantumkan dari siapa. Walaupun misalnya paragraf 1 dengan paragraf 2 itu sama sumbernya, tetap ditulis. Ini dari si A, ini dari si B, ini itu tetap ditulis. Jangan misalnya, ya kan sama Bu dari depan sampai ke belakang. Nah kalau sama depan dari sampai belakang, ya nggak ketahuan kan. Kalau tidak, biasanya orang kalau menulis itu minimal itu per paragraf. Nah, bahkan kadang-kadang kalau kita baca jurnal itu ya satu paragraf itu bisa 10, satu kalimat itu biasanya satu orang, tambah lagi kalimat berikutnya, tambah lagi referensinya gitu. Jadi gabungan dari satu paragraf itu bisa gabungan dari beberapa orang. Tapi minimal kita satu orang satu paragraf. Jadi bukan satu tidak masalah gitu. Kalau ini kan juga dari paragraf 1 dengan paragraf 2 itu kan sama ya, maksudnya sama sumbernya, tapi tidak masalah. Kecuali kalian menulis skripsi ya, itu akan ditanyakan kenapa paragraf 1 sampai paragraf 10 itu semua orangnya. Nah, itu mungkin akan ditanyakan. Tapi dalam tugas ini tidak masalah buat saya. Yang penting kita tahu dari mana sumbernya. Itu aja yang mau saya sampaikan untuk tugasnya ya. Nah, ini ya penulis. Terus jadi kalau di belakang paragraf itu kan seperti ini ya, Golos and Moses 2013 misalnya. Nah, itu baru nama dan tahun. Tetapi di belakang itu ada daftar pustaka yang menyatakan tadi Golos and Moses itu ada di sini juga gitu. Nah, seringkali itu mahasiswa itu di sininya ada, di belakangnya nggak ada. Atau di sini ada, di sini nggak ada. Jadi sinkron antara paragraf dengan daftar pustaka. Ada di paragraf berarti harus ada di daftar pustaka. Bisa dipahami maksudnya? Ini yang paling sering soalnya ya kejadiannya ada di paragraf dicantumkan tahun-tahunnya mungkin ngutip dari mana gitu, tapi di belakang nggak ada gitu ya. Jadi harus ada per paragraf di sini, di belakang juga harus ada dari siapa. Bentuknya di belakang itu daftar pustaka, bentuknya di sini kan sitasi, Golos and Mogesnya tahunnya dan namanya aja. Jadi sekalian belajar menulis juga ya. Jadi cara penulisan ilmiah itu seperti itu gitu. Jadi kalau satu paragraf itu kita ada referensinya dan di belakang ada daftar pustakanya. Ya, jadi gitu ya untuk ketentuan penulisan ya. Jadi penilaiannya relevansi ya dengan topik yang ditentukan. Nah, ini juga beberapa kali ada kesalahan gitu. Ya, ada kesalahan. Apa kesalahannya? Nah, kita kembali lagi ke sini ya. Nah, sini. Ini betul-betul diperhatikan ya, uji chi-square satu sampel. Itu betul-betul diperhatikan. Jadi jangan nanti satu sampel terus uji non parametris. Jadi benar-benar seperti ini. Karena nanti ada lagi ini uji kalau kalian cuma searching di internet uji chi-square, nah itu tidak akan menentukan. Tidak bisa
tidak memastikan bahwa uji yang didapat adalah betul untuk non-parametris satu sampel. Karena bisa jadi nanti yang keluar itu adalah uji chi-square 2 sampel dan sampel tidak berhubungan. Gitu. Jadi benar-benar kriterianya diperhatikan. Non-parametris uji chi-square 1 sampel itu betul-betul dilihat ya, betul nggak itu untuk itu gitu. Jangan ketukar. Kalau ketukar nanti susah ya, namanya kita juga akan presentasi ya, merubahnya itu kapan gitu. Jadi bisa tertunda, bisa terhambat gitu. Ya, itu ya kesalahannya. Jadi nanti isinya harus relevan dengan ini. Itu salah satu ketentuan, salah satu kriteria dari penilaiannya. Mana tadi? Ini ya, cakupannya juga mencukupi ya. Jadi tadi kan ada rumusnya, ada hipotesis, ada rumusan penelitian, ada hipotesis penelitian, ada hipotesis statistiknya, kemudian penyelesaian soalnya, kemudian kesimpulannya seperti apa gitu ya. Itu harus benar-benar langkah-langkahnya lengkap gitu. Terus referensinya valid dah. Valid itu artinya benar seperti yang tadi yang diminta. Jadi bukan ngeblok-blok gitu ya, atau apa ya, seperti tadi yang sudah dijelaskan ya. Kemudian kesesuaian format karena ada format penulisan ya, lalu mengumpulkan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Kemudian untuk presentasi, penilaiannya relevansi dengan topik juga sama penguasaan materi, performan ketika presentasi, partisipasi keaktifan dalam diskusi, baik ketika diskusi presentasinya atau ketika diskusi dalam menanggapi teman-temannya yang sedang presentasi. Itu ya, ada pertanyaan untuk yang pembagian ini? Ada pertanyaan? Atau sudah bisa dipahami? Bertanya, Ibu. Ya, silakan. Baik, Ibu. Saya Fairuz, saya izin bertanya untuk yang presentasi itu nanti memakai makalah atau kita buat juga dalam bentuk PPT, Ibu? Yang dibuat itu adalah makalah ya, tapi itu sudah ada lampiran PPT-nya. Makanya tadi di sini sudah ada juga. Mana tadi ya? Nah, ini ya. Jadi lampiran PPT sudah ada di dalam ini. PPT-nya dibuat dari ini, dari yang sudah makalah yang sudah dibuat. Ibu belum share ininya ya. Sebentar. Diulang lagi. Nah, ini. Ya, di bagian yang F itu ya, ada lampiran makalahnya itu punya lampiran PPT-nya. Ya. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi itu waktunya kita sudah mulai minggu depan ya. Tapi karena menurut saya ini tugas kelompok dan juga kalian kalau sudah bisa mengakses yang namanya materinya seperti apa, tinggal sebetulnya bagaimana kalian menggunakan rumus tersebut. Seperti rumus matematika aja sebetulnya ya. Jadi sudah jelas semuanya, ketentuannya sudah ada di situ, langkah-langkahnya juga sudah jelas, tinggal kalau misalnya ada soal itu kan tinggal rumus itu dimasukkan aja sebetulnya ke dalam persamaan rumusnya. Seperti itu kalau untuk statistik ya. Jadi kalau misalnya di sini kan saya beri contoh yang uji T ya. Uji T saya beri contoh secara ringkas saja, udah jam 11 juga ya. Ibu kemarin mengira sudah saya kasih ini karena di kelas lain ada yang sudah saya kasih. Sudah didiskusikan lewat pertemuan langsung gitu. Sebentar. Uji T mana ya? Nah, ini ya uji T satu sampel ya. Ya. Sebentar. Nah, ini kalau dijelaskan ya lumayan juga agak panjang juga ya. Jadi gini ya, jadi kemarin saya sudah menjelaskan ya ada statistik deskriptif dan ada statistik inferensial ya.
Kalian sudah mengerti yang mudah-mudahan sudah mengerti ya yang namanya statistik deskriptif itu adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan penyajian data yang memberikan informasi yang berguna. Jadi kalau statistik deskriptif itu kita hanya menyajikan data, itu kan sudah kemarin ya. Kemudian misalnya bagaimana kita menyajikan data menggunakan tabel, diagram, grafik, histogram, itu seperti itu ya. Kemudian statistik inferensial itu adalah statistik untuk mengambil suatu kesimpulan. Jadi ada di situ uji statistik. Nah, ada rumus. Jadi rumus itu ketika kita gunakan hasilnya itu bisa dijadikan rujukan untuk mengambil suatu kesimpulan. Misalnya kita ingin membedakan antara kelas A dengan kelas B. Kalau menggunakan statistik deskriptif itu kita hanya menyajikan data kelas A dengan kelas B, grafiknya misalnya, kemudian atau tabelnya misalnya itu kita sajikan ya. Tapi tidak ada uji statistik. Tapi kalau kita lakukan uji statistik, nah maka kita bisa mengambil kesimpulan misalnya bahwa kelas A itu berbeda dengan kelas B. Kalau kita hanya membandingkan secara grafik, tabel, itu kita tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa A itu berbeda dengan B. Ya, itu sudah dijelaskan ya. Nah, kemudian ada statistik parametris dan ada statistik non parametris ya. Kalau parametris itu digunakan untuk data yang interval dan rasio. Kalau non parametris digunakan untuk data nominal dan ordinal. Ya. Jadi kita lihat dulu ya apakah dia terdistribusi normal atau tidak. Kalau terdistribusi normal dan datanya interval dan rasio, kita gunakan statistik parametris. Apa itu rumus statistik parametris? Nah, itu sudah ditentukan ya apa saja yang termasuk statistik parametris. Misalnya uji apa saja itu sudah jelas gitu. Seperti yang ada di tabel tadi kan. Misalnya uji T statistik parametris seperti apa. Nah, itu sudah jelas ketentuannya. Sudah merupakan suatu aturan yang apa namanya ya, yang sudah baku ya, yang sudah benar-benar sudah menjadi suatu ketentuan gitu. Nah, jadi untuk parametris itu datanya harus terdistribusi normal dan itu dibuktikan dengan uji normalitas data. Jadi kalau kita punya sekumpulan data, terus kita misalnya belum tahu ya misalnya ya mau melakukan uji apa, kita lihat terlebih dahulu apakah data kita terdistribusi dengan normal atau tidak. Kalau tidak, jangan pakai rumus statistik parametris, harus pakai yang non parametris. Jadi apa yang menentukan uji kita? Pertama, dia terdistribusi dengan normal atau tidak. Yang kedua ya variabelnya berapa ya, misalnya kalau di sini satu variabel ya, kemudian ada komparatif 2 sampel, komparatif lebih dari 2 sampel, ini kita tidak bahas ya karena ini nggak ada waktu lagi dan ini memang untuk S1 mungkin tidak terlalu perlu ya, komparatif lebih dari 1 sampel itu maksudnya kelas A dibandingkan lagi dengan kelas B dibandingkan lagi dengan kelas C. Nah itu banyak pembandingnya, itu belum ya di kita ya, jadi kalian baru membandingkan 2 variabel. Nah, jadi bentuk data itu menentukan ya, misalnya nominal, ordinal, interval, dan rasio. Kemudian deskriptif satu variabel. Nah, ini berbeda dengan tadi ya. Jadi kalau saya baca di buku itu, tadi pertama kan saya tadi menjelaskan bahwa statistik deskriptif itu adalah statistik yang hanya dengan melakukan penyajian data. Tapi di sini ada juga istilah uji deskriptif. Jadi itu ya yang mungkin apa ya namanya ya, saya juga tidak tahu kenapa bisa seperti itu gitu. Jadi Prof. Sugiono itu menggunakan istilah uji satu variabel itu dengan statistik uji deskriptif. Gitu. Paham kan maksudnya ya? Jadi mungkin bisa ketukar gitu bahwa sebenarnya statistik deskriptif sebelumnya yang saya jelaskan itu tidak untuk mengambil kesimpulan ya sebelumnya ya. Tapi kalau di buku Prof. Sugiono dia menyebut uji satu sampel disebut dengan uji statistik deskriptif. Itu ya, saya juga ini mungkin jadi apa ya namanya jadi wawasan aja ya buat kita bahwa bisa saja ada istilah untuk satu variabel itu
dengan uji yang mengambil kesimpulan itu disebut juga dengan statistik deskriptif gitu. Walaupun memang sama satu variabel sama seperti yang sebelumnya ya, tapi di sini dia tergolong statistik inferensial gitu. Nah, itu juga karena ya Ibu juga bagaimana ya? Ya sih begitulah yang saya baca di buku Prof. Sugiono itu ya. Jadi ada uji deskriptif satu sampel. Nah, ini bentuk datanya kalau satu sampel itu seperti ini semuanya ya. Jadi tinggal lihat ini saja ya. Misalnya kalian punya data nominal, terus variabelnya satu aja. Itu pakai data apa namanya? uji chi-square. Kalau datanya ordinal pakai run test. Jadi ikuti ini udah merupakan suatu ketentuan. Begitu ya secara ringkasnya. Kemudian kita lihat uji statistik satu sampel ya. Jadi saya mencontohkan satu ya, uji satu sampel digunakan untuk menguji nilai rata-rata dari suatu sampel tunggal dengan suatu nilai acuan. Dalam uji T, satu sampel terdapat asumsi yang harus dipenuhi sebelum masuk analisis, yaitu data sampel harus berdistribusi dengan normal. Jadi dia parametris ya. Nah, kita membuat dulu hipotesis dari uji T. Ya. Nah, hipotesis, jadi hipotesisnya ada yang disebut satu arah atau one tail atau dua arah. Ya. Kalau satu arah digunakan untuk melihat rata-rata dari sampel lebih dari, kurang dari, atau sama dengan dari nilai acuan. Itu satu arah. Jadi kalau ada tanda sama dengan atau lebih dari, ya, yang di sini kan misalnya ada lebih dari atau sama dengan, itu pakai one tail, ya, atau satu arah. Tapi kalau misalnya jadi hipotesis satu arah itu bisa arah kanan dan bisa arah kiri. Kalau arah kanan, kalau H0-nya kurang dari atau sama dengan nilai acuan. Ya. Jadi sebaliknya HA-nya itu lebih dari nilai acuan. Hipotesis arah kiri, H0-nya lebih dari atau sama dengan nilai acuan. HA-nya kebalikannya rata-rata kurang dari nilai acuan. Nanti lebih jelas kalau ada contohnya mungkin ya. Nah, kalau dua arah itu hipotesisnya itu rata-rata sampel itu sama dengan nilai acuan. Jadi kalau yang tadi ada tanda lebih atau kurang dari ya. Kalau HA-nya rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Ya. Nanti cara menentukan apakah H0 diterima, HA ditolak, itu ada caranya ya. Dari harga yang kita hitung ya. Jadi nanti kita akan masuk ke suatu rumus, itu namanya kita menghitung nilai T. Nah, apabila T hitungnya lebih besar dari T tabel itu ada tabelnya. Yang nanti ada akses bisa dilihat dari internet. Jadi ini konsep dulu ya. Jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Jika nilai T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima. Ini suatu ketentuan. Jadi kenapa begini Bu? Ya, ini ketentuannya. Itu. Kita lihat dulu contoh ya. Saya perlihatkan dulu contoh. Kalau mungkin yang di atas itu mungkin masih membingungkan, dengan contoh mungkin lebih bisa dipahami. Ya. Jadi ini langkah-langkah ya, rumusnya adalah ini ya, untuk T1 sampel ini rumusnya. Menghitung rata-rata, menghitung simpangan baku, menghitung harga T, dan menghitung harga T tabel. T tabel itu ada tabelnya, bisa di-download di internet. T hitung adalah T yang kita dapatkan dari hasil hitungan rumus. Ya. Jadi simpangan baku itu kita bisa hitung sendiri, kan kemarin kita sudah belajar menghitung simpangan baku atau standar deviasi. Kalau kadang-kadang dalam suatu soal simpangan bakunya itu sudah dituliskan ya. Lalu rata-rata kalian sudah tahu cara mencari rata-rata. Nah standar deviasi ini rumusnya ya, dulu sudah kita bahas. Nah ini contohnya ya. Sebentar, saya masuk ke sini aja. Nah, seorang peneliti ingin menguji hipotesis bahwa siswa dapat fokus belajar selama 4 jam per hari. Maka dilakukan pengumpulan data 31 siswa SMA. Jadi di sini kan
di sini ada pernyataan bahwa siswa itu dapat fokus selama 4 jam sehari. Karena kata fokus selama 4 jam itu kita mengatakan sama dengan. Jadi bukan misalnya kalau di sini siswa belajar lebih dari 4 jam satu hari. Berarti di sini tandanya adalah lebih dari atau sama dengan kan ya. Kalau di sini dinyatakan 4 jam satu hari, maka tandanya adalah sama dengan 4 jam sehari. Artinya apa di sini? Artinya di sini adalah uji dua pihak. Paham nggak? Bisa dipahami? Ayo gimana? Belum dipahami apa sudah dipahami? Sampai sejauh ini gimana? Sudah bisa dipahami? Oke ya, saya ulangi lagi ya. Nah, ini kan kita uji T1 sampel ya. Seorang peneliti ingin menguji hipotesis bahwa siswa dapat fokus belajar selama 4 jam satu hari. Karena pernyataan 4 jam, fokus 4 jam per hari, itu berarti fokusnya sama dengan 4 jam sehari. Paham ya? Kalau sama dengan, itu kita pakai uji dua pihak. Ini ketentuannya kita naik lagi ke atas. Nah, ini ya, ketentuannya ini. Karena tadi sama dengan tandanya, kita pakai uji dua arah. Sebenarnya rumusnya sama ya, tapi nanti cara pengambilan kesimpulannya. Ya, jadi kita pakai uji dua arah. Kalau tadi misalnya dinyatakan lebih dari atau sama dengan 4 jam, kita pakai uji satu arah. Mungkin kanan atau kiri, nah itu tergantung kepada bunyi dari hipotesisnya. Sampai sejauh ini paham untuk hipotesis satu arah, dua arah? Paham, Bu. Oke, jadi saya lanjutkan ke contoh soal tadi. Ya, jadi ini tadi kan ya, berarti hipotesis H0-nya 4 jam sehari, HA-nya berarti kan tidak sama dengan 4 jam sehari. Lalu kita masukkan ke dalam rumusnya, ini rumusnya. Nah, di rumusnya kita melihat komponen apa saja yang kita perlukan. Ada di sini X bar atau rata-rata, ada di sini new-nya atau harga dari apa namanya? Harga dari pembanding populasinya atau 4 jam ini nih. 4 jam ini. Apa namanya? Saya istilahnya apa ya namanya ya. Nah, kemudian S standar deviasi, lalu akar N itu adalah banyaknya sampel. Semuanya kan diketahui ya. Karena semuanya diketahui, itu semua kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya. Ya. Jadi T 4,6, 4,6 itu tadi rata-rata ya. Jadi di sini sudah dipersingkat ya, karena sampelnya 31 siswa SMA ya. Di sini sudah dipersingkat, artinya X1 sampai X31 kita rata-ratakan dulu. Didapatkan hasilnya di sini 4,6, ini sudah saya potong ya, artinya ya diringkas. 4,6 masuk ke sini, di X bar sini. Lalu new-nya ini adalah harga pembanding populasinya untuk yang mau diuji di harga berapa, kan tadi di harga 4 jam ya. Jadi kita masukkan di sini 4, harga 4. Nah, di sini saya tuliskan ya 4,6 dikurang 4 ya, karena menulis notasi uji T itu, matematika itu agak susah ya, kalau mengetik seperti ini ya. Jadi 4,6 dikurang 4, pernya ya, ini kan ada pernya ya, saya pakai garis miring, 1,81, karena 1,81 sudah didapat di sini ya simpangan bakunya. Lalu akar 31, 31 tadi M-nya. Jadi tinggal menghitung nilai yang sudah dimasukkan ini, lalu dapatlah hasilnya 1,98. Nah, hasil yang kita dapatkan dari rumus itu kita sebut dengan T hitung. Ya. Gimana, paham sampai di sini? T hitung itu apa? Paham ya? Kalau diam itu paham. Kalau tidak paham harus ya sampaikan bahwa tidak paham. Kalau diam, Ibu anggap paham. Ya. Jadi T hitung kita dapatkan dari rumus ini tadi ya. Nah, kemudian yang perlu lagi membandingkan harga T hitung dengan T tabel.
Di mana kita dapatkan T-tabelnya? Kita download tabel T. Nah, tabel T itu seperti ini. Nih, tabel T-nya ya. Ini kalian tinggal ketik di Google itu ya, tabel T PDF atau apa gitu ya. Nah, itu akan keluar seperti ini. Nah, tadi berapa tadi ininya? N-nya tadi 31 ya. Nah, untuk melihat tabel T itu di harga N kurang 1 atau kita sebut juga dengan DK. N kurang 1 itu 31 kurang 1 sama dengan 30. Ya kan ya? Kita lihat di harga 30, bukan yang kuning ya. Yang ini salah nih. 30 di alfa 5%, ya itu dapatnya 1,69. Nah, alfa 5% itu adalah ketentuan ya. Ini di atas alfa 5%. Kalau diminta alfa 1% itu ada di sini. Ya. Nah, kembali lagi ke soal yang tadi. Mana tadi? Aduh. Ini tadi ya. Nah, ini ya. Jadi didapatkan 1,69 ya. Artinya apa kalau didapatkan 1,69? Berarti T hitung kurang dari T tabel. Ini, tunggu dulu. Ini T tabelnya 2,042. Saya cek dulu ya. Kita cek dulu. T tabelnya 2,042. 30. Iya, pakai 0,505 itu 2,02. Salah tadi, bukan 169, salah. Salah kolom Ibu ya. Jadi 2,042. Kita kembali ke yang tadi ya. Nah, ini ya tadi ya. Berarti T hitung 1,98 itu lebih kecil dari T tabel atau 2,042. Artinya kalau T hitung kurang dari T tabel, H0 diterima, HA ditolak. Jadi lama anak SMA itu fokus belajar sama dengan 4 jam itu benar gitu. Ya, bisa dipahami untuk uji T-nya? Nah, nanti apabila contohnya itu nanti berbentuk seperti ini ya. Kalau misalnya tingkat keberhasilan siswa belajar itu ada misalnya paling tinggi 70%. Berarti itu adalah uji dua pihak karena tidak sama dengan. Ya, jadi seperti itu cara penentuannya. Jadi sebenarnya rumusnya sama, tapi nanti kalian cara mengambil kesimpulan itu jangan lupa lebih dan kurang dari itu dimasukkan gitu. Ini contohnya ya. Suatu perusahaan, nah ini menyatakan bahwa mereka dapat memproduksi lampu dengan daya tahan 400 jam. Namun konsumen mengeluhkan bahwa daya tahan lampu itu kurang baik. Kalau dikatakan kurang baik, berarti kurang dari 400 jam, begitu kan ya? Nah, kalau kurang dari atau sama dengan 400 jam, itu ujinya uji pihak kiri. Rumusnya sama. Ya. Nanti juga dapat dari T hitung itu, ya seperti ini ya, dapat T hitung itu 249, T tabelnya di sini berapa nih? 1,71, T hitung lebih besar dari T tabel, H0 ditolak, HA diterima. Artinya apa? Artinya kalau H0-nya itu tadi H0-nya ditolak, HA diterima. HA-nya diterima. Berarti betul kurang dari 400 jam daya tahannya. Kira-kira seperti itu. Ya, itu gambaran dari ujinya ya. Nah, disebut inferensial karena kita bisa mengambil kesimpulan di sini. Jadi bisa dibuktikan dengan uji statistik. Makanya disebut kesimpulan. Jadi di sini kembali lagi ya ke istilah deskriptif. Di sini mungkin disebut statistik deskriptif satu variabel, tapi dia tetap membandingkan sebetulnya ya. Kita lihat tadi ya, uji T, tapi dia membandingkan dengan harga
harga yang diharapkan gitu ya. Satu harga dengan satu harga yang diharapkan. Cuman menurut buku dia disebut dengan deskriptif satu variabel. Ya, saya stop share screen-nya ya. Ada yang mau ditanyakan? Ibu, saya izin bertanya, Bu. Iya, bisa. Silakan. Itu kalau yang alfanya tadi misalkan nggak dikasih keterangan diminta berapa persen, kita pakainya yang 5% aja, Bu. Iya, kalau seandainya tidak dinyatakan di dalam soal, itu pakai yang 5% aja. Tapi disebutkan ya, ketika misalnya menjawab disebutkan bahwa yang dipakai 5%. Karena standarnya memang 5% ya, sedang-sedang biasanya itu. Kalau dipakai misalnya 1% itu terlalu ketat, sedangkan dipakai 10% itu terlalu longgar gitu. Baik, Bu. Terima kasih. Iya, bagaimana yang lain? Kira-kira terutama mungkin konsepnya ya, konsep pengujian itu kan sebenarnya sudah jelas gitu ya, bahwa misalnya apa data kita seperti apa, kemudian apakah data kita terdistribusi normal atau tidak, kemudian apalagi tuh, ya rumusnya juga sudah jelas, apakah kita mau komparatif yang data kita misalnya berhubungan atau tidak gitu. Kalau tidak berhubungan ya kita pakai rumus yang tidak berhubungan gitu. Seperti itu kira-kira. Gimana yang lain bisa dipahami? Ya, baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi tadi diskusinya tadi mungkin sudah bisa sedikit menambah pengetahuan untuk uji komparatifnya ya. Silakan nanti kalian cek lagi, disesuaikan dengan yang ada pada tugasnya. Kalau tadi kan komparatifnya ya sudah menjurus juga ya, saya tadi ya sudah saya apa namanya, saya khususkan juga ya. Tapi mungkin lebih jelasnya bisa dilihat nanti di PowerPoint tugasnya. Nah, jadi tugas ini sebenarnya diharapkan semuanya itu bisa upload di minggu depan ya. Tetapi seandainya tidak bisa ngupload di minggu depan, tergantung kesepakatan kalian lagi ya. Yang penting minggu depan itu tidak bisa kosong ya. PPT-nya kelompok 1 dan kelompok 2 itu setidak-tidaknya sudah siap gitu, walaupun mungkin makalahnya belum siap. Kalau memang maunya seperti itu. Jadi paling lambat berarti 2 minggu dari sekarang. Dengan konsekuensi itu kelompok yang tampil di minggu depan itu siap. Dan kita bisa aja luring atau daring, nah itu tidak mempengaruhi ya. Kita bisa tampil luring, kita bisa juga daring gitu. Kira-kira seperti itu. Untuk kehadirannya sudah di ini ya, di apa namanya nih, di GCR sudah di Zoom-nya tolong didokumentasikan juga ya, PJ. Baik, Bu. Sebentar, Bu. Sudah, Bu. Baik. Baik, terima kasih semuanya. Seandainya mungkin ada yang ditanyakan, mungkin lebih baik tanyanya langsung di itu ya, di posting di GCR-nya aja, supaya nanti kalau misalnya saya menjawab ada yang lain yang ingin melihat jawaban itu, ya, ya juga bisa dilihat oleh yang lain gitu. Mungkin seperti itu. Jadi diposting di GCR aja kalau ada yang ditanyakan. Kecuali memang sifatnya apa ya, tidak tidak terlalu umum misalnya gitu. Tapi kalau misalnya masih berkaitan dengan materi statistik, bisa berguna buat yang lain, ya silakan di postingnya di GCR aja. Ya, itu saja untuk hari ini ya. Mudah-mudahan walaupun tadi mungkin di UJT kalian, saya rasa ya, dugaan saya ya mungkin masih perlu mengulang lagi, tapi
begitu kalian membaca lagi, saya rasa tidak akan terlalu sulit untuk memahaminya. Begitu juga dengan yang lain ya. Jadi kalau begitu sudah dibaca, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, itu saja. Terima kasih buat semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.